Pak Air, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Isa. Alhamdulillah, sehat ya Pak Air? Sehat, Mas Isa sehat ya? Sehat, selamat dulu untuk kita semua sebagai jurnalis di Hari Pers Nasional kali ini. Nah Pak Air, terima kasih. Bisa dikomentari dulu tentang temanya ya. Mungkin Pak Air sebagai Ketua PWI Jawa Timur sudah sangat paham dengan pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Ini latar belakang dari tema ini apa yang latar belakang Pak Air? Pertama tentu realitas masyarakat kita ya pada hampir 1 tahun terakhir ini yang terkena pandemi COVID-19. Pandemi itu mengakibatkan kontraksi ekonomi yang sangat luar biasa yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di angka minus itu. Oh iya, 5 koma bahkan ya. Terjadi. Betul. Di negara kita pasca reformasi tahun 1998. Karena itu diharapkan pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 ini sekaligus HUT PWI ke-75, pers bisa membangun optimisme di masyarakat bahwa kita sebenarnya secara bersama-sama, secara kolektif dalam satu kesatuan bangsa itu bisa mengatasi problem ini gitu loh. Yang penting seluruh ketentuan, regulasi, protokol yang ditetapkan oleh otoritas terkait yang memang punya pengalaman, punya kapasitas, punya kompetensi, punya profesionalisme di bidang itu bisa kita taati secara konsisten. Saya kira itu. Termasuk di industri pers sendiri itu kan banyak ya, media-media besar juga yang gulung tikar Pak Air. Itu karena memang tidak kuat menanggung beban atau memang mereka harus beralih ke platform yang lain gitu. Jadi kondisi berat yang dihadapi oleh dunia media massa ya, dunia pers itu setidaknya ada tiga gambaran yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah pada 10 tahun terakhir ini terjadi era disruption media. Ya. Jadi penetrasi media sosial yang luar biasa itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa juga terhadap konsumerisme media di masyarakat kita maupun masyarakat secara global. Yang kedua, tentu tadi saya katakan pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini memang berdampak luar biasa pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan bidang komunikasi, bidang pers, bidang media massa adalah sektor ekonomi yang ada di titik hilir. Jadi ketika aktivitas sosial ekonomi masyarakat di titik hulunya itu ada problem, terjadi kontraksi, pertumbuhan minus, maka di titik hilirnya juga pasti akan terdampak juga ya. Yang ketiga, pandemi ini ternyata juga mengakibatkan resesi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi minus pada 2 triwulan terakhir pada tahun 2020 gitu loh. Harapan kita di 2021 pertumbuhan ekonomi minus itu tidak terjadi sehingga bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi meskipun besarannya itu tidak seperti pada kondisi-kondisi yang normal. Ya, Pak Ainur Rahim masih bersama kita, Ketua PWI Jawa Timur. Pak Air, nah, di tengah geliat persoalan ekonomi, persoalan politik, itu kan ada beberapa media, termasuk pelaku jurnalistik atau wartawannya itu sendiri, merapat kemana-mana itu ya, ke pihak-pihak tertentu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya sebagai watchdog atau sebagai
pengawas atau kontrol kepada pemerintah, Pak Air? Memang sekarang kita masuk di alam demokrasi ya, sejak 98. Jadi pada situasi yang demikian, fungsi kontrol, fungsi sosial kontrol yang dimainkan atau diperankan oleh media itu tidak bisa sama persis dengan masa-masa sebelum 98 ya? Pada masa Orde Baru gitu loh. Artinya apa? Karena ruang demokrasi relatif terbuka, transparansi juga semakin kuat, maka kelihatan ada gradasi yang berbeda antara fungsi kontrol di masa Orde Baru dengan pasca atau post Orde Baru di masa ini. Dengan realitas seperti itu tidak berarti fungsi kontrol media, jadi peran watchdog media itu kemudian diminimalisir atau hilang. Tapi mungkin bentuk-bentuk kontrolnya tetap bisa dilakukan ya, di tengah situasi keterbukaan seperti sekarang. Saya tetap melihat, sekalipun ya ada mungkin media-media yang dekat dengan misalnya kekuasaan, tapi di sisi yang lain ada banyak juga media-media yang tetap bisa menjaga jarak dengan kekuasaan, dan pada saat tertentu ketika ada program, ada policy daripada kekuasaan itu yang dipandang itu untuk kepentingan masyarakat, tidak pro rakyat, untuk kepentingan rakyat, fungsi kontrol itu kemudian dijalankan dengan luar biasa. Saya ambil contoh misalnya pada kasus ini, pemberitaan tentang isu kudeta di Partai Demokrat itu kan luar biasa, kontrol yang diberikan oleh banyak media massa terhadap fenomena tersebut. Saya kira itu Mas Isa. Kemudian peran pers untuk menangkal berita-berita hoax atau berita-berita bohong, fake news, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Hendra, menjadi korban kan konsumen akhirnya. Nah itu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh industri media pers? Jadi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa di dunia pers itu ada mekanisme melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi, dan melakukan konfirmasi atas informasi sebelum informasi itu disampaikan ke masyarakat, dipublikasikan kepada masyarakat. Dan saringan-saringan itu sangat berjenjang dari level wartawan, asisten editor, sampai dengan para pemimpin redaksi. Dalilnya seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa di dunia pers itu juga ada lembaga pengawas. Lembaga pengawas dari produk pers itu adalah Dewan Pers, Dewan Pers. Dan yang ketiga, produk informasi yang dihasilkan oleh pers itu adalah produk informasi yang pertanggungjawabannya bersifat kelembagaan, bukan bersifat personal gitu loh. Ya, saya kira dengan saringan-saringan seperti itu, lalu protokol kerja yang sangat ketat seperti itu adalah bagian terpenting daripada pers. Jangan sampai mereka melahirkan informasi yang tidak menyehatkan kepada publik. Realitas itu yang kemudian berbeda dengan media sosial. Saya sudah banyak berkunjung ke daerah-daerah di Jawa Timur, Mas Isa, maupun di provinsi lain. Kadang-kadang timbul pemahaman yang overlapping, timbul pemahaman yang kurang jernih antara media massa dengan media sosial. Jadi produk informasi yang disampaikan lewat media sosial itu dianggap sama atau sebangun dengan produk informasi yang disampaikan oleh media massa atau media mainstream. Itu adalah tanggung jawab kita, PR kita bersama, PR saya dari PBI, PR Mas kita dari SS untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat apa perbedaan media sosial dengan media massa. Salah satu faktor paling penting pembedanya adalah di media sosial tidak ada proses verifikasi. Di media sosial tidak ada proses verifikasi informasi, dan di media sosial tidak ada proses konfirmasi. Bagaimana orang melakukan klarifikasi
verifikasi dan konfirmasi kalau akun pemilik daripada media sosial itu adalah bersifat pribadi, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi dan pengawasannya bukan oleh lembaga dewan pers seperti pada produk pers, tapi pengawasannya adalah oleh aparat penegak hukum ketika muncul atau menjadi satu kasus atau perkara. Kira-kira seperti itu. Ya, dan mereka bisa dijerat undang-undang ITE atau undang-undang apa yang lain ya, tidak masuk dalam undang-undang pokok pers. Baik, Pak Air, terima kasih. Yang terakhir ini apa harapan dari Ketua PWI Pak Ainur Rohim ketika monggo. Kita tetap berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan support kepada pers ya. Jadi semua platform media, apakah media mainstream atau media pers, media mainstream atau media sosial itu sebenarnya punya peran yang sangat original, peran otentik. Apa itu peran otentik? Mereka memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya, terutama juga pendidikan politik kepada masyarakat, ya. Ketika fungsi atau peran pendidikan itu diserahkan kepada individu per individu, yang orang kapasitas, kompetensi, kearifan, lalu experience, profesionalisme dan lain-lainnya itu masih diragukan, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi penyebaran asupan informasi yang tidak sehat. Informasi yang tidak sehat itu bisa menimbulkan banyak hal, salah satunya adalah menimbulkan polarisasi sosial dan polarisasi politik di masyarakat. Insya Allah kalau di dunia pers, ya, asupan informasi itu akan karena melalui proses seleksi itu yang tadi saya katakan lewat 3 jenis, klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi. Insya Allah informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang sehat, informasi yang mencerdaskan. Realitas ini yang terus kita sampaikan, kita kampanyekan, kita komunikasikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa produk pers itu beda dan tidak sama sekali dengan produk dari media sosial. Saya kira itu, Mas Yuda. Baik, Pak Ainur Rohim, terima kasih waktunya bergabung dengan kami. Tetap semangat ya. Selamat Hari Pers Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.